Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, alladzi la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa bertatap muka melalui aplikasi video yang akan menghantarkan tema kita pada pagi hari ini. Sebelumnya Ustadz ingin memperkenalkan diri. Nama Ustadz adalah Dani Syaputra, bisa dipanggil Dani. Asal Ustadz dari Kabupaten Rokan Hilir, Kecamatan Simpang Kanan, di Desa Baganibung. Alhamdulillah saat ini mengajar di IDBS sebagai guru Al-Quran. Ya, anak-anak Ustadz, kita akan membahas materi tentang mandi wajib. Mandi wajib atau junub. Ya, yang pertama kita ingin membahas hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha di dalam Sahih Al-Bukhari. Di dalam Sahih Al-Bukhari. Terus yang kedua di dalam Al-Bukhari juga riwayatnya Maimunah Al-Bukhari 316. Di sini adalah 248. Ya, ini yang satu. Yang kedua, yang pertama diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, yang kedua diriwayatkan oleh istri Nabi, yaitu Maimunah. Kita bahas yang Aisyah dulu ya. Bagaimana tata cara mandi wajib. Nah, sebelum kita bisa terangkan yang diriwayatkan oleh Aisyah, apa sih kriteria mandi wajib itu, Ustaz? Nah, dia ditanda-tandain ya. Mandi wajib itu ada dua ya. Yang pertama bagi laki-laki ya. Yang pertama itu berhubungan suami istri. Yang kedua itu mimpi basah. Tapi yang kita bahas ini yang nomor dua, yaitu mimpi basah. Ya, mimpi basah. Gimana sih mimpi basah? Mimpi basah itu bukan mimpi habis itu disiram air, bukan. Atau dia lagi tidur, habis itu badannya keringatan, basah nih, wah harus mandi wajib nih, bukan. Tapi mimpi basah adalah ketika kita dalam keadaan tidak sadar, dalam keadaan tidur, dan tidak mungkin kita dalam keadaan jalan, itu mimpi basah, tidak mungkin. Jadi ketika dalam keadaan tidur, kita mimpi seperti layaknya berhubungan suami istri. Nah, seperti itu tandainya. Ya, ditandai balik seseorang, nah seperti itu. Baik perempuan maupun laki-laki. Nah, dia gimana saat kita tahu kalau itu adalah cairan yang mewajibkan kita mimpi basah. Dia cairannya itu keluar dari kemaluan, dari kemaluan kita. Dia kental dan baunya seperti bau telur amis ya. Ketika itu sudah keluar, maka kita wajib mandi junub atau mandi wajib, mandi hadas besar ya. Yang pertama kita bahas ini bagaimana Aisyah radhiyallahu anha meriwayatkan di dalam Al-Bukhari 248. Yang pertama, ini riwayat Aisyah ya. Diambil air, cuci tangannya, ya.
cuci tangan. Yang kedua, itu ambil air, menyela-nyela rambut. Ya, Ustaz buka. Kita ambil airnya, kita sela rambut kita. Nah, sampai masuk ke pori-pori belakang, terus sampai kita pusingin. Ya. Nah, habis itu yang kedua, yang ketiga itu menyapu seluruh rambutnya. Tapi belum badan ya. Menyapu seluruh rambut. Yang keempat, kita mengambil wudhu. Ya. Mengambil wudhu seperti kita mau sholat. Wudhu yang sempurna seperti kita mau sholat. Nah, itu dia. Saya ulangi, riwayat Aisyah yang pertama ambil air, cuci tangan. Yang kedua menyela-nyela rambut. Yang ketiga membasuh rambut kita sampai ke pori. Yang keempat, ambil wudhu seperti kita mau sholat. Wudhu mau sholat. Itu riwayat Aisyah. Terus kita habis setelah ambil wudhu, baru kita menyiramkan dari atas sampai kaki dengan sabun atau lain sebagainya. Itu yang dari Aisyah. Yang kedua, ya, dari Maimunah. Ini istri Rasulullah SAW, diriwayatkan oleh Maimunah dari Ibnu Abbas. Ibnu Abbas ini adalah seorang muslim yang ketika itu umurnya masih 4 sampai 5 tahun dan ingin sekali tinggal di rumah Maimunah. Maimunah ini adalah bibinya Ibnu Abbas. Makanya Ibnu Abbas mengambilnya dari Maimunah. Kenapa nggak ngambil dari sini saat segan? Ya, masih kecil, baru umur 4-5 tahun. Sudah ingin tahu Ibnu Abbas ini. Jadi Maimunah meriwayatkan dalam kitab Al-Bukhari nomor 316 yang mengatakan ketika mau mandi janabah, mandi junub, mengambil air, ya, ambil air, bersihkan telapak tangan ya. Habis itu ambil air lagi, membersihkan kemaluan. Nah, membersihkan kemaluan dengan tangan kiri. Tidak boleh kita membersihkan kemaluan dengan tangan kanan. Ya. Mau bersihkan apa saja yang kotor-kotor, tidak boleh menggunakan tangan kanan, tangan kiri yang dianjurkan. Karena tangan kiri tempat yang kotor, sementara yang kanan tempat makan, tempat megang Quran dan lain sebagainya. Terus yang ketiga, ya, pertama tadi basuh telapak tangan, yang kedua membersihkan kemaluan, yang ketiga menyela-nyela rambut sampai ke pori. Yang keempat membasuh rambut kita, tapi belum badan ya. Nah, yang kelima itu mengambil wudhu, tapi kaki belum dibasuh. Berarti terakhir sampai kuping. Ya. Kaki belum dibasuh, terakhir sampai kuping. Nanti kapan kakinya terbasuh? Nah, setelah sampai kuping, baru kita membasuh seluruh tubuh kita. Dari ketiak kita, dari daun telinga kita yang kecil-kecil ini harus terbasuh bersih, jangan sampai ada yang ketinggalan. Belakangnya sampai pusat kita bersihkan, kita siram. Sampai sela-sela jari kita atau kuku-kuku kita bersihkan. Nah, itu diriwayatkan oleh Maimunah. Nah, dari riwayat inilah jumhur ulama, para ulama menyatukan ini agar bisa menjadi sempurna. Nah, jumhur ulama menyempurnakan pendapat Aisyah radhiyallahu anha dan Maimunah radhiyallahu anha. Kedua-duanya ini adalah istri baginda Nabi besar Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, jumhur ulama yang pertama itu, ya, ambil wudhu. Nah,
Kita ikutin yang ulama. Ini yang sempurna ya, yang digabungkan antara hadis satu dengan hadis yang lain. Ambil air, basuh telapak tangan. Yang kedua, membersihkan kemaluan. Ya. Yang ketiga, menyela-nyela rambut. Yang keempat, membasuh rambut kita. Semuanya rambut, tapi belum badannya. Menyela sampai basah, ya. Kita siram. Nah. Yang keempat tadi ya. Yang pertama tadi basuh tangan, yang kedua membersihkan kemaluan, yang ketiga menyela-nyela rambut sampai ke pori, yang keempat menyiram tidak mengenai badan atau lain sebagainya. Yang kelima itu wudhu sempurna. Kita wudhu dengan sempurna seperti layaknya mau sholat. Dan yang keenam membasuh seluruh anggota tubuh dari pangkal kepala, dari kepala rambut nih sampai kaki. Nah, setelah itu, setelah kita mandi wajib, apakah kita harus wudhu lagi? Tidak. Makanya para sahabat waktu itu bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, apakah setelah kami mandi janabah ini kami harus wudhu lagi? Apa jawaban Rasulullah SAW? Jawabannya adalah, adakah bersuci yang lebih sempurna selain ini? Nah, itu anak-anak Ustadz. Jadi setelah kita mandi wajib tidak perlu berwudhu lagi. Ya. Mungkin sampai di sini ini penjelasan materi. Ya, bagaimana bisa terjadinya urutan-urutan tata cara yang disunahkan Rasulullah SAW mandi wajib bagi anak-anak Ustadz yang saat ini sudah ataupun belum, misalnya yang sudah wajib mandi, kalau tidak sah sholatnya kalau tidak mandi wajib, atau sudah lama baligh tapi mandinya masih keliru, mandi biasa saja. Nah, ini adalah sunnah yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW yang wajib kita ikutin. Dan yang belum, jangan harap-harap, dan karena ini nggak bisa diminta. Mimpi ini dengan sendirinya. Nanti kita ketika sudah baligh, terjadilah mimpi basah ini. Wallahu a'lam bishawab. Nanti pembahasan ini akan kita rincikan lagi setelah anak-anak Ustadz dan setelah kita sudah bisa masuk ke pondok kita. Mungkin di situ saja videonya, materi pada hari ini, mandi janabah. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhwati fillah, bagaimana kabarnya? Umi harap antuna dalam keadaan sehat walafiat. Oke, ini adalah pertemuan yang selanjutnya dari kegiatan MPLS, pengenalan lingkungan sekolah. Materi kita hari ini tentang toharoh. Tapi toharohnya kan itu banyak ya, karena toharoh itu berkaitan dengan kebersihan. Khusus materi yang akan disampaikan oleh Umi Deni itu adalah tentang mandi wajib. Untuk kita yang wanita atau perempuan, mandi wajib itu ketika kita sedang berhadas besar. Kalau kita perempuan berhadas besar itu diwajibkan mandi wajib. Yang pertama adalah haid, yang kedua adalah berhubungan suami istri. Tapi di sini karena antum masih sekolah, itu biasanya haid. Sebelum Umi masuk kepada penjelasan atau praktikum nanti tentang mandi wajib, Umi memberikan tips bagaimana cara membersihkan softtek atau pembalut antuna.
Yang pertama, ketika kena halangan, tidak boleh ya nak, jangan membuang sampah atau softtek sembarangan. Terlebih dahulu sebelum antuna masukkan ke tong sampah, antuna cuci dulu bersih. Ini softteknya, itu darahnya itu dibersihkan, diperas dengan tangan kiri, dibersihkan dia di kloset. Di kloset, jangan di dinding-dindingnya. Nanti kalau kena dinding-dindingnya itu, kena cipratannya bisa jadi tercium oleh syaitan, itu menyebabkan penyakit bagi kita. Jadi silakan masukkan ke kloset, diperas airnya sampai bersih, sampai darahnya tidak ada lagi. Kalau bisa tidak ada lagi. Baru nanti dimasukkan ke plastik. Jangan buang kepada kloset, tapi masukkan ke plastik. Biasanya kalau di sekolah, itu di kamar mandi sudah disediakan plastik warna hitam tergantung di dalam kamar mandi. Nanti silakan antuna ambil, antuna masukkan ke dalam plastik, diikat lalu masukkan ke dalam tong sampah yang sudah disediakan di depan pintu kamar mandi. Jadi kita nggak boleh nak, kita nggak boleh membuang sampah softtek sembarangan, sebab itu akan mengundang syaitan-syaitan dan menyebabkan sakit pada diri kita. Itu dia. Oke, yang selanjutnya tata cara mandi wajib. Yang pertama adalah, kita langsung saja untuk praktikum mandi wajibnya. Kita persilakan, ini adalah teman antuna ya. Dia akan bantu Umi untuk praktikum mandi wajib. Yang pertama adalah mencuci tangan. Perhatikan nak cara mencuci tangannya. Itu sela-selanya, sela-sela tangan juga harus dicuci sampai 3 kali. Lanjut berkumur-kumur sebanyak 3 kali. Airnya jangan ditelan ya nak, perhatikan temannya, kita berkumur-kumur. Setelah 3 kali, menghirup air dari hidung. Sebanyak 3 kali. Oke, setelah bersih semuanya, kita akan berwudu seperti biasa. Niatnya juga sama. Yang pertama adalah mencuci wajah. Silakan dicuci wajahnya sampai di batas sini. Ini wajah antuna. Dicucinya sampai sini nak, sampai di sini. Jadi sampai yang dari sini, kepala tuna yang di sini itu tercuci, harus kena air semuanya sebanyak 3 kali. Yang kedua, mencuci tangan, menyiram tangan. Ini seringkali salah ya nak. Menyiram tangan itu dari siku. Perhatikan, ini siku teman antuna, itu seperti ini nak. Alirkan air dari ujung sini sampai ke siku sini, atau lewat siku pun boleh. Jangan seperti ini, jangan dari siku ke bawah, itu nggak boleh. Dalam Al-Quran disebutkan dari atas sampai ke siku. Paham? Ini yang sebelah kanan sebanyak 3 kali, baru yang sebelah kiri juga sebanyak 3 kali. Sama, alirkan airnya dari atas jari-jari sampai ke siku. Jangan seperti ini nak, jangan dari siku ke bawah. Nanti tata cara wudhunya tidak sah. Kita lanjut, mengusap sebagian kepala atau ubun-ubun. Basahkan 3 kali. Jangan di sini ya nak, jangan di sini. Ini sering kalian kena kalau berwudhu di sini, gini-gini. Enggak seperti itu. Harus kena rambutnya. Terus telinga. Kalau telinga dia wajib 1 kali, sunnahnya 3 kali. Telinga. Baru yang terakhir adalah kaki. Kakinya diangkat itu dari sini. Dari ujung kaki sampai ke matahari kaki. Kalau boleh lewat pun tidak apa-apa. Diginikan kakinya, diginikan nak. Dibersihkan sela-selanya. Sela-sela kaki dibersihkan. Oke, paham? Kiri kanan. Selesai kita berwudu, kita akan mandi. Caranya adalah berniat untuk mandi wajib. Boleh pakai bahasa Arab, boleh pakai bahasa Indonesia. Ambil air, ini kepala kita dipijit, digini-gini kan ya nak, digini-gini kan kepalanya, disiram 3 kali. 3 kali disiram, sampai semua kepala kita basah. Rambut kita dari ujung sampai dari pangkal sampai ke ujung basah. 3 kali. Selepas itu baru kanan, mulai dari tangan kanan. Siram, ambil air 3 kali juga. Siram 3 kali, disiram.
sampai basah ke kaki. Baru lanjut ke kiri, 3 kali juga. Disiram, terus sampai bawahnya nak, disiram lagi. Oke, sebanyak 3 kali. Setelah itu, baru Antuna mandi dengan baik dan benar. Akan ada nanti disebutkan bab khususnya bagaimana tata cara mandi yang baik. Kita harus menggunakan sampo. Di rambut itu tidak boleh satupun tidak basah, harus basah. Oke. Selepas kita mandi, selesai mandi semuanya, ketika kita mandi itu nak, jangan lupa ini dicuci. Ini kita digosok. Sela-sela jari. Kalau kita mau mandi wajib, kita harus menggosok semua sela-sela jari. Biar tidak ada yang kotor lagi. Tidak ada yang najis lagi. Begitu juga dengan kaki. Sela-sela kaki juga harus dicuci. Digosok dengan sabun. Kalau punggung kita punggung ini nanti tidak dapat dengan tangan, pakai sabuk. Sabuk yang panjang, gosok kanan seperti ini. Biar punggung kita tidak ada yang tersisa dari najis. Oke, paham semuanya? Baru kita mandi bersih. Lepas semuanya itu, selesai semuanya itu, baru Antuna berwudu seperti yang tadi. Maka mandi wajib Antuna selesai. Oke, mungkin sampai di sini penjelasan dari Umi Deni. Kalau misalnya Antuna kurang paham, kalau kita bertemu di sekolah nanti boleh Antuna tanyakan lagi ke Umi. Itu saja. Kalau ada yang salah, Umi mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.